Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami, panduanops.com. Kali ini kami akan membahas mengenai tips untuk mempermudah pekerjaan kita dengan name manager di dalam Microsoft Excel. Jadi begini, ketika kita menggunakan sebuah formula dengan data yang rumit, kemudian sheet yang berbeda-beda, terkadang peralihan antara sheet satu dengan sheet yang lain itu menjadi kendala tersendiri. Kalaupun tidak menjadi kendala, biasanya itu menghambat atau memperlambat pekerjaan kita. Nah, ada sebuah tips yang biasa saya gunakan untuk mempercepat, untuk mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah sebuah formula dalam Microsoft Excel. Misalnya saja dalam formula VLOOKUP. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus. Nah, oke, tampilan ini adalah tampilan ketika saya menjelaskan mengenai cara kerja VLOOKUP. Jadi ini adalah formula VLOOKUP yang sudah saya buat dan sudah saya share pada video-video lainnya. Jadi cara kerja VLOOKUP itu seperti ini. Ketika ini nomor ini dijadikan acuan untuk menentukan nama, nomor induk, tempat tanggal lahir yang akan muncul pada kolom VLOOKUP yang sudah saya isi formula VLOOKUP ini. Misal ini ketika saya ketik angka 3 ya. Dasar rumusnya adalah seperti ini. Lookup, kemudian lookup value, nilai yang dijadikan, saya biasa mengatakan angkor, yang dijadikan angkor atau yang dijadikan patokan, yaitu angka 3 ini atau kolom ini. Nah, kemudian ada tabel array. Tabel array ini adalah berisi data lookup yang akan kita panggil. Ini adalah formula dasar. Kemudian yang berikutnya adalah kolom indeks keberapa yang akan kita panggil. Nama ada di kolom indeks ke-3. 1, 2, 3. Jadi begitu. Ini adalah formula dasar dari VLOOKUP. Oke, bayangkan jika VLOOKUP ini akan Anda buat pada sheet lain. Misalkan kita sheet kedua. Di sini sudah ada format yang akan kita isi dengan formula lookup. Oke. Nama, kita kembali lagi sedikit merefresh pembahasan kita pada video lainnya. Nama sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah 1 ini atau B1, kemudian tabelnya ini. Nah, ini yang berbeda dengan lookup dalam satu sheet. Ketika kita menggunakan lookup 2 sheet, maka kita harus beralih dulu ke sheet sebelumnya. Di sini kita blok. Ini, kemudian, nah, di sini kita sudah mulai merasa pusing. Bagi yang tidak terbiasa. Jadi penulisan formula ini kok ada di sheet 1, ini sheet 1 atau sheet 2, kemudian kita harus melakukan apa lagi? Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, wajar karena ini menggunakan lookup dalam lintas sheet. Oke, yang berikutnya adalah call index num, kolom index number, itu yang keberapa untuk nama itu. Nah, di sini tidak ada keterangan nama, tidak ada apa, tidak, wajar sekali kalau seandainya kita pusing. Jadi kita hanya mengandalkan ingatan saja yang harus berkolaborasi dengan mengingat-ingat rumus gitu. Wajar sekali kalau misalkan kita bingung. Oke, di sini adalah yang kita cari nama. Nama itu ada di kolom indeks keberapa? 1, 2, 3. Oke, kita klik saja 3, kemudian kurung tutup, enter. Kita sudah mendapatkan satu data. Dan kita lihat perbedaannya dengan lookup sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ada sheet 1 tanda seru 2A titik 24 F24. Ada sheet 1. Kemudian kalau yang di sini kita lihat 2A, ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan peralihan antar sheet. Nah,
ada cara sebetulnya yang bisa mempermudah kita agar dimanapun seat itu berada, kita bisa tetap mengolah tanpa harus berpikir, tanpa harus mengingat dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan menggunakan ini, name manager. Nah, untuk memulai menggunakan name manager, kita cukup ke data ini, kemudian kita menambahkan saja ini blok datanya itu A1 hingga F24, kita blok. Ini adalah data yang akan kita panggil, lalu kita kasih saja nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya menyarankan nama yang dipilih adalah nama yang mudah diingat dan bisa menginterpretasikan data yang kita blok. Misal, ini adalah data siswa untuk keperluan lookup. Saya kasih nama saja data siswa lookup misalnya. Oke. Dalam penamaan ini tidak diperkenankan menggunakan spasi. Kalau karakter lain bisa, kecuali spasi, tab, dan lain sebagainya. Underscores itu juga bisa kita gunakan, tapi dalam hal ini saya tidak menggunakan. Oke, data siswa lookup. Oke, kita enter saja. Lalu bagaimana cara menggunakan penamaan tadi? Oke. Jadi ketika kita sudah menamai tabel ini, maka kita akan mudah dalam membuat formula lookup atau mengaplikasikan formula lookup. Kita manfaatkan saja nama tadi sama dengan lookup sp lookup. Oke, lookup value-nya tetap ini, kemudian tabel. Nah, disinilah kita akan menggunakan name yang sudah kita berikan tadi, yang sudah kita tulis tadi. Tadi kita menggunakan istilah data. Nah, di sini sudah ada tawaran dari sistem. Kita klik saja ini. Oke. Kolom indeks keberapa? Ke-2 untuk nomor induk. Enter. Bandingkan dengan yang atas. Yang atas itu harus ada sheet 1. Ini adalah data sederhana dari sebuah formula lookup. Bayangkan jika di dalam satu file itu terdiri dari berbagai macam data dengan berbagai macam sheet yang berbeda satu sama lainnya. Bagaimana kita berpindah dari satu-satu? Misalkan sheet ini sudah penuh semuanya, kita harus klik, kemudian blok. Itu sangat rumit sekali. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menuangkan formula-formula di Microsoft Excel ini, kita beri nama data satu persatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan istilah yang paling cepat untuk menginterpretasikan data yang akan kita olah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya terkait dengan penamaan atau name manager ini bisa memberikan referensi baru, bisa memberikan penyegaran baru, sehingga Anda, saya, kita semua bisa mengakselerasi proses pengerjaan data-data yang harus kita buat. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.